anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Butini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran online pada hari ini? Baik, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 2 dan 3. Ya, masih mengenai pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, seperti biasa, Butini akan memimpin. Silahkan anak-anak ikut berdoa dari rumah masing-masing. Marilah kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar kami dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita sudah berdoa bersama. Nah, selanjutnya Butini ingin bertanya, siapa yang masih ingat di pembelajaran 1 kemarin kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, yang pertama kita sudah belajar mengenai penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Lalu yang kedua kita sudah belajar mengenai akibat pengaruh perubahan cuaca. Dan yang ketiga kita juga sudah belajar mengenai apa itu karya dekoratif dan juga salah satu contohnya ya, yaitu gelas hias. Nah anak-anak, pada pembelajaran 2 dan 3 kali ini, materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu kombinasi gerak tolakan, bergantung, melayang, dan mendarat. Lalu yang kedua, pengaruh perubahan cuaca. Lalu yang ketiga, kita akan belajar mengenai langkah membuat karya dekoratif ya. Ini nanti anak-anak harus perhatikan dengan baik karena nanti di akhir akan ada tugas membuat karya dekoratif. Lalu yang keempat, kita akan belajar mengenai keberagaman makanan khas ya. Nah, anak-anak langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu kombinasi gerak tolakan, bergantung, melayang, dan mendarat. Nah, langkah yang harus dilakukan yang pertama yaitu lakukan tolakan dengan menekuk kedua kaki. Ya, contohnya seperti yang ada pada gambar yang Butini tunjuk. Lalu menolakkan kedua kaki ke atas dan mengayunkan kedua tangan ke atas untuk meraih palang. Lalu pandangannya tertuju pada palang. Selanjutnya atau langkah yang kedua yaitu bergantunglah di palang menggunakan kedua tangan dan pegang palang dengan kuat. Serta kedua kaki menggantung dan diluruskan ke bawah ya. Ini posisi ketika bergantung. Lalu langkah yang ketiga yaitu lepaskan pegangan kedua tangan dari palang, lalu melayanglah dengan posisi kedua tangan lurus ke atas. Ya, kedua tangan lurus ke atas, lalu kedua kaki lurus ke bawah. Ini posisi ketika melayang. Nah, yang terakhir yaitu posisi ketika mendarat. Mendarat menggunakan kedua kaki dengan posisi ditekuk. Ya, dan kedua tangan diluruskan ke depan.
serta badan dicondongkan ke depan ya, ini untuk menjaga keseimbangan ketika mendarat. Nah, itu dia anak-anak kombinasi gerak tolakan bergantung melayang dan mendarat. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai pengaruh perubahan cuaca terhadap tempat kehidupan manusia. Nah, karena cuaca yang berubah-ubah ini, maka juga mempengaruhi kegiatan manusia, terutama tempat untuk melakukan kegiatan. Nah, misalnya saat cuaca cerah, orang itu akan cenderung melakukan kegiatan di luar rumah. Misalnya, contoh yang pertama yaitu berekreasi. Lalu yang kedua, bermain. Ya, bisa bermain dengan teman-teman. Lalu yang ketiga, bisa juga dengan melakukan kegiatan olahraga. Ya, ini contohnya lari pagi. Lalu bisa juga dengan menjemur pakaian ya, karena cuaca cerah di sinar matahari, supaya pakaian kering maka dijemur. Selain pakaian, bisa juga dengan menjemur bahan makanan. Ya, di sini ada contoh ikan yang sedang dijemur. Lalu ada juga contoh ini adalah jagung ya, jagung yang sedang dijemur. Nah, sedangkan saat cuaca hujan, orang itu akan cenderung melakukan kegiatannya di dalam rumah. Misalnya dengan istirahat, ya bisa dengan tidur. Lalu yang kedua bisa dengan menonton televisi. Lalu yang ketiga bisa dengan membaca buku. Ya, itu dia contoh-contoh hal-hal positif yang dilakukan saat cuaca hujan dan melakukan kegiatan di dalam rumah. Nah, kalau misalnya harus keluar ketika cuaca hujan, nah biasanya orang yang berpergian saat cuaca hujan ini akan menggunakan payung atau jas hujan. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai makanan khas daerah. Ya, di sini Butini ada beberapa contoh. Ya, yang pertama yaitu gudeg. Gudeg ini berasal dari Yogyakarta, ya, salah satu makanan khas Yogyakarta. Lalu yang kedua ini ada arsik, ya, dari ikan. Ini makanan khas dari Sumatera Utara. Selanjutnya yang ketiga ini namanya tinutuan. Ini adalah bubur khas Manado dari Sulawesi Utara. Lalu ini yang keempat ada makanan khas Papua ya, namanya papeda. Nah, yang terakhir kita akan belajar langkah-langkah membuat karya dekoratif gelas hias. Nah, anak-anak perhatikan baik-baik karena nanti anak-anak akan ada tugas membuat karya dekoratif berdasarkan langkah-langkah yang akan Butini jelaskan ini ya. Nah, yang pertama yang harus dilakukan atau langkah yang pertama yaitu menyiapkan alat, bahan, dan juga rancangan prakarya. Nah, apa saja alat bahan yang disiapkan? Nah, yang pertama ini anak-anak bebas untuk memilih ya. Bisa menggunakan gelas plastik atau bisa menggunakan botol plastik. Atau kalau anak-anak punya di rumah bisa juga menggunakan gelas kertas ya. Kalau misalnya Butini tidak ada semua, anak-anak bisa memanfaatkan apa saja yang ada di rumah, misalnya bisa botol minyak bekas atau botol-botol yang lain yang sekiranya bisa dihias menggunakan spidol ya. Manfaatkan barang yang ada di rumah, sekreatif anak-anak. Lalu bahan yang selanjutnya, alat yang selanjutnya yaitu spidol ya. Ini nanti untuk menghias.
Lalu langkah yang kedua, menghias gelas atau botol menggunakan unsur rupa garis dan titik. Ya, Nana sudah pernah belajar ya unsur garis dan titik. Nah, ini nanti anak-anak bebas, sekreatif dan semenarik mungkin ya, dihias gelas atau botolnya menggunakan spidol. Nah, yang ketiga, karya dekoratif gelas ini sudah jadi. Nah, yang ada di layar ini adalah contoh karya dekoratif gelas hias yang sudah jadi. Ya, di sini ada unsur garis. Ya, lalu ada unsur titik juga. Nah, jadi ini nanti yang akan anak-anak buat yaitu satu produk karya dekoratif gelas atau botol hias. Nah, itu dia anak-anak materi pembelajaran kita untuk hari ini. Selanjutnya yaitu tugas. Tugas yang pertama, ya, hari ini ada 2 tugas. Tugas yang pertama yaitu anak-anak silahkan mengerjakan LKS halaman 70 sampai dengan 71. Penilaian harian A dan B. Ya, jawabannya seperti biasa, silahkan langsung ditulis pada LKS. Jangan lupa nanti untuk difotokan dan dikirimkan ke Butini. Lalu, tugas yang kedua, seperti yang sudah Butini jelaskan tadi, anak-anak hari ini silahkan membuat karya dekoratif gelas atau botol hias. Ya, berdasarkan langkah-langkah yang sudah Butini jelaskan tadi. Jangan lupa menggunakan unsur garis dan juga unsur titik. Ya, kalau sudah nanti anak-anak silahkan foto memegang karya anak-anak, lalu nanti fotonya dikirim ke Butini ya. Nanti Butini akan beri nilai. Nah, itu dia anak-anak materi dan tugas untuk hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, Butini akan memimpin, silahkan anak-anak ikut berdoa dari rumah masing-masing. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, di 2 tugas. Jangan lupa untuk difoto dan dikirim. Ya, anak-anak tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.